Di cerita kali ini, kami akan menceritakan tentang Fantastic Four yang menghadapi ancaman dari Zeus, pasca bubarnya Avengers seperti dijelaskan di cerita Marvel Run-Through sebelumnya. Supaya channel ini dapat berkembang dan kami bisa terus semangat memberikan cerita komik Marvel pada kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Selamat menonton! Kisah dimulai dengan suasana yang relatif tenang di New York, di mana Johnny Storm alias Human Torch sedang berusaha keras membuktikan dirinya sebagai manajer keuangan dan humas baru untuk Fantastic Four, sebuah peran yang diambilnya untuk menunjukkan kedewasaan. Namun, ketenangan tersebut hancur seketika ketika langit Manhattan terbelah. Tanpa peringatan dari sistem pertahanan bumi maupun sensor canggih milik Reed Richards, 4 objek raksasa berbentuk tiang hitam monolitik jatuh dari angkasa. Benda-benda ini mendarat dengan dentuman keras di berbagai titik strategis kota, menyebabkan gempa lokal dan kepanikan massal. Struktur tersebut menjulang tinggi, gelap pekat, dan tampaknya menyerap cahaya di sekitarnya, menciptakan aura misterius yang menakutkan. Fantastic Four segera terjun ke lokasi kejadian. Mr. Fantastic, Invisible Woman, dan The Thing bergabung dengan Johnny untuk mengevakuasi warga sipil yang terjebak di reruntuhan akibat dampak pendaratan monolit tersebut. Saking dahsyatnya efek jatuhnya objek itu, ombak besar dari laut sekitar New York akhirnya melimpah masuk ke dalam kota. Johnny, dalam peran barunya sebagai wajah publik tim, berusaha menenangkan kerumunan yang histeris dan mencegah kerusuhan, sementara Ben menggunakan kekuatannya untuk menahan puing-puing bangunan agar tidak menimpa warga. Di sini, pemerintah kota New York sadar bahwa ancaman ini adalah ancaman tingkat tertinggi, yang biasanya ditangani oleh para Avengers. Namun karena Avengers telah bubar, mereka hanya bisa menggantungkan keselamatan kota pada Fantastic Four. Para Fantastic Four akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam monolit. Mereka berpisah menjadi 2 kelompok. Ben, Johnny, dan Sue bertugas mencari pemilik monolit itu, sementara Reed bertugas mematikan energi monolit. Di dalam, kelompok Sue sempat dihadang oleh alien-alien buas yang menyerang mereka. Pertarungan pun tak terelakkan. Namun, mereka dikalahkan dan lalu pemimpin pasukan alien itu muncul. Pemimpin ini bernama Zeus. Dia adalah pemimpin dari peradaban yang hancur, seorang penyintas tunggal dari bangsanya. Zeus menjelaskan kepada Fantastic Four bahwa ia telah menciptakan sebuah teknologi pelindung terhebat di alam semesta. Teknologi ini mampu menyembunyikan planet-planet dari deteksi planet Ether yang ditakuti seluruh galaksi, yaitu Galactus. Dengan alat ini, Zeus telah berhasil menyelamatkan banyak dunia dari Galactus. Namun, ada satu celah fatal dalam rencananya. Zeus telah memindai seluruh galaksi dan menemukan bahwa ada satu makhluk yang memiliki kekuatan yang mampu menembus selubung pelindungnya. Makhluk itu adalah Susan Storm, sang Invisible Woman. Kekuatan Sue untuk memanipulasi gelombang cahaya dan medan gaya ternyata memiliki frekuensi unik yang jika dibiarkan ada, dapat mengekspos planet-planet yang disembunyikan Zeus kepada Galactus. Konflik memuncak ketika Zeus menyatakan tujuannya dengan dingin. Ia harus membunuh Sue Storm. Menurut logika Zeus, kematian satu wanita bumi adalah harga yang murah untuk membayar keselamatan miliaran nyawa di planet-planet yang ia lindungi. Ben dan Johnny tak dapat bergerak untuk menyelamatkan Sue, sementara Reed di sisi lain monolit, tak bisa berbuat banyak. Kejadian ini semakin mengejutkan saat Sue mengatakan dia menyerah. Zeus bersiap untuk mengeksekusi Sue. Dalam kepanikan ini, Ben menggunakan alat komunikasinya meminta Reed untuk segera datang. Sue sempat meminta supaya ia boleh melihat anak-anaknya dan Reed sebelum dibunuh. Di saat genting ini, Johnny sempat berontak, namun apinya segera dipadamkan oleh para alien Zeus. Ketika sudah terlihat tidak ada harapan lagi, Zeus segera memulai proses melalui komputer monolitnya. Untungnya, di detik-detik terakhir, tembok ruangan itu hancur oleh sebuah serangan, dan Reed datang. Dia lalu menembakkan sebuah laser dari alat yang ia bawa kepada Sue. Seketika, Sue terjatuh. Reed mengatakan pada Zeus dia tidak bisa membunuh Sue, karena laser yang dia tembakkan tadi bertujuan untuk mengambil semua kekuatan Sue. Zeus mendeteksi tubuh Sue, dan dia memang tidak mampu menemukan energi di dalam tubuhnya. Dia mengatakan akan segera pergi. Sebelum pergi, dia mengembalikan New York seperti sedia kala dan mengangkat monolitnya. Zeus sempat berkata bahwa bumi masih belum aman dari serangan Galactus suatu saat nanti. Setelah pertarungan usai, Reed meminta Sue melompat dari atas gedung. Ternyata, Sue bisa berubah menjadi Human Torch, sama seperti Johnny. Reed menjelaskan dia tidak bisa menghapus energi Sue, namun dia bisa menukarnya dengan energi Johnny, untuk mengecoh Zeus. Untuk membuat semua kembali normal lagi, Reed bilang dia akan menukar kembali kekuatan Sue dan Johnny. Namun, sesosok tangan raksasa muncul,
mencengkeram monolit Zeus, lalu menghancurkannya dengan sangat mudah. Di sini, mereka bisa cukup yakin bahwa Zeus yang ada di dalam monolit pun ikut tewas. Dan ancaman besarnya, Galactus sang planet Iter, akhirnya muncul di hadapan mereka. Reed meminta semua siap bertarung, sampai Galactus menembakkan energi dari matanya. Energi ini ternyata hanya menuju pada Johnny. Kostum Johnny kemudian berubah. Dan kini dia sadar bahwa dia sekarang diinginkan Galactus. Cerita berakhir dengan tangan besar Galactus, berusaha meraih mereka.